Serundeng daging atau dendeng ragi. Rasanya gurih, dagingnya empuk, pas banget buat teman nasi kuning atau nasi hangat. Coba buat, pasti nagih. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat masakan yang satu ini adalah 1 kilo daging sapi, iris daging tipis-tipis atau sesuai selera, 12 siung bawang putih, 16 siung bawang merah, 2 ruas jari lengkuas, potong-potong asal aja supaya mudah untuk dihaluskan, 4 sendok teh ketumbar, 200 gram gula merah, iris tipis-tipis, 4 sendok makan air asam jawa, 5 lembar daun jeruk, 5 buah cabai merah besar, potong-potong asal. Bahan-bahan ini akan saya haluskan dulu. Ini bumbunya sudah saya haluskan. Saya menggunakan sedikit air untuk menghaluskannya. Kalau mau diulek juga boleh. 1 buah kelapa, atau ini saya timbang tadi 430 gram beratnya. Kemudian parut memanjang. Sedikit kencur, atau kalau mau ditimbang ini beratnya sekitar 5 gram. Nanti ini kita parut aja langsung, kita masukkan ke dalam masakannya. Panaskan penggorengan, beri sedikit minyak, masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi, tumis sampai harum. Ini bumbunya sudah harum, masukkan daun jeruknya. Kita sobek-sobek aja supaya aromanya lebih keluar. Masukkan ketumbar bubuknya. Masukkan air asam jawanya. 2, 3, 4 sendok makan. Aduk sampai rata. Beri air, masukkan gula merahnya, tambahkan penyedap, aduk lagi sampai gula merahnya larut. Kemudian masukkan daging sapi yang sudah kita iris tipis-tipis tadi ya. Untuk daging sapinya ini, kalau mau digeprek dulu, ditumbuk atau dipukul-pukul gitu ya, supaya lebih empuk, boleh. Atau kalau mau diempukkan dengan cara direbus dulu, juga boleh. Jadi terserah kita aja maunya gimana. Tambahkan 2,5 sendok teh garam, tambahkan gula, lima sendok teh dendeng ragi. Itu rasanya cenderung manis, ada asemnya, terus gurih. Jadi rasanya harus kuat, karena ini kelapa parutnya belum kita masukkan. Jadi kita koreksi rasa sebelum kita masukkan si kelapa parutnya. Sekarang kita tutup dia, kita empukkan dia dulu, kita masak dia dengan api kecil supaya dagingnya cepat empuk dan bumbunya meresap. Oke, setelah 45 menit kita masak dia, jadinya seperti ini. Sekarang akan saya tambahkan dengan kencur, kemudian saya parut aja kencurnya.
aduk lagi supaya aromanya merata. Ini bagi kalian yang mau menambahkan kunyit dalam bumbunya juga boleh ya. Cuman kalau saya buat biasanya gini aja, nggak pakai kunyit. Sekarang kita masukkan kelapa parutnya. Ini sedap banget. Kita aduk-aduk sampai kelapa parutnya menyatu dengan bumbunya. Kemudian kita masak dia sampai airnya kering. Sampai benar-benar kering. Supaya awet dan tahan lama. Untuk memasaknya disarankan menggunakan penggorengan yang anti lengket. Jadi nggak sulit ya. Ini setelah 20 menit saya masak dia, kita harus sering balik-balik ya supaya nggak gosong di bagian bawahnya. Nah, warnanya juga sudah berubah, warnanya lebih gelap, sudah berubah. Kita lanjutkan masak dia sampai benar-benar kering airnya. Ini setelah 30 menit kita masak dia, kadar airnya masih tinggi, masih basah ya. Membuat dendeng ragi ini memang butuh kesabaran dan masaknya lama banget. Jadi sekali buat harus banyak supaya nggak sayang waktunya ya. Ini juga rasanya cenderung manis, jadi kita harus terus aduk. Kalau enggak dia cepat gosong. Apalagi kalau kadar airnya sudah berkurang, gampang banget gosongnya. Setelah 45 menit kita masak dia, jadinya seperti ini. Kadar airnya sudah jauh berkurang, tapi masih basah. Kelihatan ya. Jadi akan kita lanjutkan lagi masak dia sampai airnya benar-benar kering. Setelah 1 jam saya masak dia seperti ini guys. Ini kadar airnya sudah sangat berkurang, tapi akan saya teruskan lagi supaya dia benar-benar kering dan nggak gampang rusak ya. Kalau kita simpen tahan lama. Cara mengaduknya cukup aduk balik seperti ini supaya dagingnya nggak hancur. Kalau kadar airnya sudah sangat berkurang seperti ini nggak bisa kita tinggal guys. Harus kita pantau terus supaya nggak gosong. Setelah 1 jam 15 menit ini sudah kering guys. Serundengnya udah ringan banget. Penggorengannya juga sudah sunyi, jadi bunyinya nggak berisik lagi. Kalau kadar airnya masih tinggi, penggorengannya ini akan sangat berisik ya. Bayangkan kalau penggorengan panas dikasih air, nah bunyinya rame seperti itu. Kalau ini sudah tenang, bunyinya udah sunyi. Ini juga indikator serundeng dagingnya atau dendeng ragi ini sudah kering. Oke, saya akan matikan dulu kompornya, kemudian akan saya sajikan. Jadi ini hasilnya cantik banget, nggak gosong. Nah, karena penggorengannya anti lengket, terus saya tungguin, jadi nggak saya tinggal. Kalau di awal-awal kita tinggal nggak masalah, tapi setengah jam terakhir harus benar-benar ditungguin dan dibolak-balik supaya nggak gosong, karena kalau gosong pasti akan pahit dan merusak cita rasanya. Oke guys, ini dendeng raginya
atau serundeng dagingnya udah mateng. Ini udah benar-benar kering ya. Nah, ini kalau kita lanjutkan masak dia lagi yang ada gosong. Jadi segini ini udah pas. Sekarang saya mau sajikan dia di piring saji. Oke guys, dendeng raginya udah mateng seperti ini ya. Nah, ini serundengnya bener-bener kering guys. Nih, ringan banget. Oke, sekarang saya mau cobain dagingnya. Seperti ini. Jadi saya potongnya tipis supaya dia nggak alot. Begitu masuk mulut, rasa pertama gurih. Karena ada serundengnya, jadi rasa yang paling dominan gurih, manis, dan asinnya pas. Recommended guys. Ini pas banget untuk sajian bersama nasi kuning atau nasi hangat biasa. Dagingnya juga nggak alot. Oke guys, kalau kalian suka, like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Thank you for watching guys, semoga bermanfaat. Bye-bye.